Semua di sini diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari yuk sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang mau beri terbaik buat Tuhan hari ini? Yeah. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
five tante. High five. Saya teman hadir dalam kita. Mari kita nyanyikan lagu dengan penuh semangat. Amin.
Here's the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. iCare minggu ini akan diadakan sebagai berikut. iCare Tirsa hari Kamis jam 6. iCare Bilhan, Jimmy, Risha hari Jumat jam 6.30. Untuk informasi mengenai lokasi iCare, bisa langsung hubungi iCare leader masing-masing. Bagi yang rindu untuk bergabung di dalam iCare, silakan menghubungi Tirsa. Youth Care will be next Saturday on the 24th. It starts at 8 p.m. and the location is at Sebastian's Place. For any more questions or queries, please contact Selkie. Hari Senin jam 11 siang di Rumah Simon. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. That's all the news for this week. Happy Sunday! Oh, so sweet. Tambahan informasi untuk Women's Care. Minggu ini tidak ada Women's Care karena school holiday, jadi nanti diadakan 2 minggu lagi. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sore hari ini kami merayakan kemenangan yang Kau berikan buat semua kami. Kami percaya di dalam Engkau, Tuhan. Kami temukan kekuatan baru di dalam Engkau, Tuhan. Kami temukan damai sejahtera sukacita yang tidak bisa kami temui dari tempat yang lain. Sore hari ini, Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Engkau. Amin. Engkau yang menilik setiap kerinduan kami, setiap motivasi kami. Engkau yang membalas berkat sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita akan berdoa doa yang diajarkan Yesus buat kita. Mari sambil bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya aku mau bagikan ayat dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Di sini dikatakan, bukti seorang mempunyai kasih yang paling luar biasa adalah ketika dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Itu tahu ya siapa? Tuhan Yesus. Kami akan terbukti sebagai sahabat. Kamu akan, Tuhan Yesus bilang sini, kamu akan terbukti sebagai sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak bisa tahu rencana-rencana tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabatku, karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapa kepadaku. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu, supaya kamu pergi ke ladangku dan menghasilkan banyak buah rohani. Amin, saudara. Dia adalah sahabat yang sangat baik. Apapun keadaan kita saat ini, dalam titik terendah, dalam titik yang rasanya kayak gak ada orang-orang di sekitar kita, bahkan sahabat kita sekalipun,
Tapi yang saya tahu dari saya kecil, walaupun waktu kecil saya nggak tahu, waktu pada saat saya nyanyi Yesus sahabatku, tapi selama 40 tahun yang Yesus yang saya kenal, dia sahabat yang baik. Seperti dibilang, dia tidak menjanjikan kita selalu diberkati. Dia tidak menjanjikan kita nggak akan sakit. Tapi pada kenyataannya semuanya itu ada. Tapi satu hal, di sini Tuhan bilang dia adalah sahabat kita. Saya cuma mau kasih ingatkan lagi, mungkin kalian juga tahu Tuhan Yesus itu sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan dari kandungan ibu kami, Engkau sudah membentuk kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah memilih kami Tuhan sebagai anak-Mu, bukan lagi hamba Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu dekat kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menolong diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat, lekat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur lagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lagu ini berkata, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadiannya buat hidup kita. Dia menenun serupa dengan gambarannya. Saudara, kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan itu yang menenun hidup kita. Kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan itu yang menciptakan kita. Dalam keadaan kita nggak tahu harus gimana. Tapi satu hal, lagu ini aku tahu sekitar 12 tahun yang lalu. Pada saat saya lahir baru, di situ aku baru tahu Tuhan itu sangat baik. Dia menenun kita dengan kasih-Nya. Dia menenun terus sampai kita jadi indah. Sampai pada waktunya kita siap balik ke rumah Bapa. Amin. Thank you, Lord. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Katakan, betapa ajaib. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
berharga di matamu Tuhan. Kehidupanku, walaupun orang lain gak bisa menghargai kita, tapi kita berharga di matamu. Membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku
kami ya Tuhan mengalami kekhawatiran ya Tuhan. Di masa-masa kami ya Tuhan mengalami banyak pikiran ya Bapa. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Yes, thank you Lord. Satu-satunya sahabat kami ya Tuhan. Yes, thank you Lord. Juru selamat kami. Amin. Amin. Serahkan ya Bapa semua kekhawatiran kami ya Tuhan. Haleluya. Apapun kesusahan kami ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami semua ya Tuhan dari kematian ya Bapa. Kami bisa Amin. hidup ya Tuhan. Hanya satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu pada hari ya Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah setiap telinga kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, Kau bukakan ya Bapa, agar kami bisa menerima firman-Mu yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, bibir dan mulutnya ya Bapa. Apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, bagaikan pedang ya Tuhan, yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami bisa menerima firman ini dan kami pulang tidak sama lagi. Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua, silakan Shalom. duduk. Oke, hari ini kita akan masuk masih dengan tema yang sama, yaitu Royal Priesthood. Dan ke hari ini tema yang judul yang akan saya bawa hari ini adalah mengenai Take Up the Cross. Katakan ke kanan kiri, Take Up the Cross. Take up the cross. Yang diambil dari perikop 1 Peter, kita masih belajar tentang 1 Petrus 2, yaitu kan saya undang kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja pada yang baik dan ramah, tetapi juga pada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut sebagai manusia jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah menikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh dilur-dilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Amin. Nah, hari ini adalah saya akan berbicara tentang suffering. Ada kalau sepotong kayu, kalau dia bisa ngomong, mungkin dia akan berkata kepada sang pembuat dari seruling ini, dia bilang, mengapa kamu menyiksa saya? Mengapa kamu melubang-lubangi saya? Mengapa kamu memotong saya? Ya kan? Padahal si kayu ini tidak mengerti bahwa sang pemilik suling ini memiliki suatu rencana, di mana ketika kayu ini menjadi suling, dia akan memberikan suara yang merdu terhadap orang lain yang mendengarnya. Amin. Kan? Ada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sang pembuat suling ini. Kalau sang pembuat suling ini tidak membuat suling ini kayu ini menjadi suling, kayu itu akan tetap menjadi seperti kayu, tidak ada manfaatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap dari kita itu ditempa oleh Bapa kita, oleh Tuhan Yesus kita, supaya kita memiliki suatu tujuan, suatu manfaat bagi orang lain. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya suffer. Kata suffer
dalam bahasa Yunani-nya adalah dikatakan Pasko. Katakan Pasko. Pasko. Di dalam perjanjian baru itself ada 116 kata suffer di dalam perjanjian baru. Oke? Apa menurut translationnya, suffering is anything which hurts or irritates. Oke? Suffering adalah sesuatu yang bikin kita nggak bisa tidur, atau sesuatu yang bikin kita mikir, ya. It is a tool that God used to get our attention. Okay, suffering is a tool to get that God used to get our attention to accomplish His purpose in our lives, in a way that would never occur without the trial or irritation. Jadi suffer itu memang ada supaya kita bisa mengingat. Nanti terakhir kita lihat tujuan dari suffering. Tetapi suffer itu is a tool that God used to get our attention. Okay? From the small thing until the big thing. From the small thing like sickness. Ketika kita mengalami sakit flu, sakit asma, kemudian orang kena COVID, orang kena kanker, itu merupakan suatu hal yang membuat kita berpikir, ya kan, kenapa saya bisa begini? Tentunya kita jangan sampai kita sudah sakit kita baru ingat kepada Tuhan. Kemudian dari small thing about job loss, atau being treated unfair, atau mungkin being mocked, sampai being sent into the lion's den, seperti Daniel dikirim ke kandang singa, atau Paulus dikirim ke dalam penjara, baru kita mengerti apa itu kata apa suffer. No, suffer again adalah sesuatu tool yang dibuat supaya kita bisa hidup menurut rencana Tuhan. Okay? It's funny, but that it's unusual untuk seseorang seperti untuk mencari follower menggunakan suffer. Ada nggak orang yang dikasih suffer mau ngikut gitu ya? Biasanya kita seorang salesman, kita pasti akan menjual sesuatu dan memberikan sesuatu yang bentuknya baik, ya kan? Sesuatu yang oh kalau kamu tukang obat ya, kamu beli pasti akan sembuh. Salesperson will always tell the truth, oke? Masih ingat gak si Tony? Ya. Jason tolong. Oh, Tony. Anthony. Ya, siapa yang mau kerjaan ya? Do you want to always wanted a corner office? Oh, ini Of bus you. driver. Okay, and then how about being paid to travel? And plus drive a 400,000 company vehicle. Bos, siapa yang mau? Angkat tangan. Ya. Kerja di office dengan view. Wah, udah pasti view-nya keren ya. Kemudian dibayar untuk travel. Siapa yang nggak mau travel dibayarin? Plus nyetir $400,000 vehicle. Tahu nggak ini iklan kerjaan apa? Bus driver ini. Ya. Ini kerjaan bus driver Medlink. Iya. Oh ya, saya udah pernah bawa ini ya. Kemudian iklan Army, saya udah pernah juga bawa. Waktu saya dulu lulus kuliah, Jason please. Next line. Wih. Waktu saya dulu lulus kuliah, saya Ini sih, lagi Mon. mencari pekerjaan di job search gitu ya. Ini lo, Mon. Hah? Ini lo. Enggak lah. Hampir ya. Yeah. Saya kemudian melihat pamflet gitu ya. Wah. Ship and you get to travel around the world and get paid. Wah, keren. Ternyata kerjanya jadi Navy atau Army, dibayar, ya kan? Bonus up to 10,000 sanin. Begitu kita taken aja, itu langsung keluar duit. Depan ya. Tetapi itu merupakan apa? Usap mulut ya, Pak. Apa namanya? Ya. Marketing. Marketing. Tetapi dia nggak kasih tahu bahwa kamu harus
bangun pagi, exercise, digembleng sampai pagi, siang, malam, ya kan? Waktu retret kemarin saya sempat ngobrol sama Berry, ya kan? Kita tanya dia, gimana pembangunan? Wah, ditonjok, ditinju, dilepas di hutan, ya kan? Berapa lama tuh, kayak 1 minggu cari makan sendiri, nggak dikasih apa-apa. Bayangin. Itu semua tujuannya untuk apa? Survive. Untuk survive, supaya army itu bukan menjadi orang yang cengeng, ya kan? Kalau dilepas di hutan nangis, ya apalagi dilepas di medan perang, ya kan? Disuruh push up 20 kali aja udah kuat nangis. Bagaimana disuruh pegang senjata, lari? Dia itu pernah waktu itu bilang disuruh lari berapa ratus kilometer dengan full heavy gitu. Itu adalah training sebagai army. Demikian juga kita. Yesus sendiri dia nggak menjual iming-iming. Yesus is the way, the truth, and the life. The truth is that we all have to suffer. Amin. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ini yang Yesus janjikan. Yesus nggak janjikan in this world you will have big house. No, in this world you will have trouble. Kemudian endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Oke? Kalau kemarin saya tanya who am I? Kita bilang royal priest. Hari ini kita jawabnya sebagai who am I? Good soldier. Oke? Good soldier of Christ Jesus. Ini yang harus kalian berubah sekarang hari ini adalah you think as a soldier of Christ. Amen. Oke? Ketika 1 Petrus ini kita baca dari Peter. Petrus menulis ini kan dikatakan kita harus endure suffering. Ketika Petrus menulis ini is this different Peter from ketika dia ketika dia bersama-sama dengan Yesus pada waktu dia masih baru menjala ikan. Oke, ketika dia dipanggil Yesus untuk ikut dengan Yesus, Petrus saat itu adalah Petrus yang masih muda. Petrus yang masih belum pengalaman, belum mature. Maka ketika kita lihat dari perikop di Matius dikatakan ketika Yesus bilang Jesus predict his death. From then on Jesus began to tell his disciple plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the 3rd day he would be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him, or began to correct him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things from a human point of view, not from God's. Then Jesus said to his disciple, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Pada saat itu Petrus dan murid-murid tidak mengerti. Dia melihat seorang Mesias di depan dia, Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus bilang saya akan mati? Saya akan suffer dan saya akan mati. Sedangkan pada saat itu mereka sedang menunggu seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Karena mereka itu sudah menanti-nanti seorang Mesias, seorang raja yang akan membebaskan mereka. Tetapi yang terjadi justru raja yang mereka pikir itu dia seorang is the one, but he said, I'm going to suffer and die. That's why Peter said, no, I'm not going to let you. I'm not going to let that happen. Kemudian
Yesus rebuke Peter, bilang, "Get away from me, Satan." Dia bilang itu. Nah, dikatakan di sini kan, karena Peter look from the human point of view, not from God. Ketika God look from His point of view, it need to happen before the second coming. Itu adalah sebuah plan yang sudah harus terjadi. Cuma karena Petrus melihat dari sisi manusia, dia melihat, oh, this cannot be happening. Oke? Kemudian Yesus berkata, ini dalam versi NKJV-nya adalah Yesus said, dan ini adalah ininya. So, in order to follow Jesus, you have to deny yourself and take up His cross and follow me. So this is the thing that Jesus wants. Deny yourself, take up the cross and follow Jesus. Apa yang dimaksud dengan deny yourself? Ya kan? Deny yourself artinya adalah kita nggak boleh self-centered. Seperti yang saya sudah bilang waktu di retreat, we need to be God-centered. Nggak boleh memikirkan tentang diri kita sendiri. Ingat waktu di retreat perumpamaan seorang yang kaya yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga?" Ya kan? Katanya, "Oh, kamu sudah berbuat hukum-hukum ini." Dia bilang, "Sudah semuanya." Tapi dia bilang, "Jual semuanya dan ikut aku." Ya kan? Dan si orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus. Dia nggak bisa melakukannya. Karena apa? Ya karena he is still self-centered. Oke? Nah, demikian juga ketika kita lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun. Masih ingat sekolah minggu punya? Ada 3 cobaan yang diberikan oleh setan kepada Yesus. Yang pertama adalah pada saat itu Yesus sudah selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Di mana dia udah kelaparan dan ini kemudian setan datang, dia bilang, "If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread." Kemudian yang ayat berikutnya adalah slide. "Then the devil took him to the holy city Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, 'If you are the Son of God, jump off.'" Oke. Yang pertama berbicara mengenai merubah batu menjadi roti. Setan menyuruh Yesus untuk satisfy himself. Lu lapar kan? Rubah aja ini jadi roti. Kenyangkan dirimu. Lu bisa kok, bilangnya. Ya kan? But that's not the point. Ya kan? Jesus has a purpose. Dia kalau mau dia bisa. Cuma dia harus follow the plan. Kemudian ketika setan bilang, dibawa ke bait Allah, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off." Dia bilang. Iblis mengajari Yesus, kalau kamu mau follower yang banyak, do this. Jump from the temple and you will get a lot of follower. Karena di bait itu kan banyak orang kan. When you jump from the top and when the angels catch you, oh, you surely will get a lot of followers, ya kan? Di sini demikian juga iblis mengajarkan bahwa Yesus untuk mencari popularitas untuk dirinya sendiri, ya kan? Yang ketiga, ketika dikatakan the devil took him to the peak of the very mountain and show him all the kingdoms and said, "I will give it all to you if you kneel down to me." Demikian. 3 hal ini adalah about self-centered. Do you think the devil care Jesus bow to him? Enggak. The Satan care Jesus bow to Satan? No. Satan only care that Jesus become self-centered. Ingat ya. The thing that Satan want is Jesus to be self-centered. Untuk
kepuasan perutnya, kepuasan dia punya popularitas dan kemuliaannya. But Jesus didn't even do get away. Bahkan Yesus mengatakan hal yang sama. Get away from me, Satan. Okay? So, deny yourself is not about self-centered. Kita nggak boleh, kita harus become God-centered instead of self-centered. Paul juga menulis hal yang sama mengenai deny yourself. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared to the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For his sake I have discarded everything, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with him. I no longer count on my righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Bagaimana mungkin kalau kita melihat bacaan dari Peter, Paulus, kalau James juga, semua murid-muridnya say I want to suffer with Christ. Masuk akal apa enggak? It doesn't make sense. Dan kalau kalian baca the history, all of these apostles, they all die in vain. Ada yang matinya disalib terbalik, diseret kuda sampai sebagainya. Semuanya itu die for Jesus, gain nothing. Kalau itu bukan suatu kebenaran, buat apa mereka percaya sampai sedemikian rupa? Oke? So, deny yourself. Yang pertama. Yang kedua adalah pick up your cross. What is the meaning of the cross? Banyak orang salah mengartikan the cross. Ya kan? The cross pada saat itu adalah sesuatu hal yang najis, yang apa? Is a punishment. Ya kan? Seseorang yang bisa disalibkan itu merupakan seseorang yang kejahatannya itu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa jahatnya sampai dia bisa disalibkan. Dan Yesus salah satu orang yang disalibkan. Dan waktu itu gak ada orang yang mau deal with the cross. Basically, itu merupakan suatu aib basically. Tapi sekarang kita semua menganggap the cross sebagai something cool, ya kan? Pakai gitu. Ya, hati-hati when you carry the cross. The cross that you carry is have the same meaning the cross even before, ya kan? Tuhan Yesus sama dari dulu. So when you carry the cross, apa arti the cross pada saat itu? The same thing meaning as the cross sampai saat ini. Yaitu kamu harus siap mati. When you carry the cross, kamu harus siap mati untuk the cross itself, untuk Tuhan itu sendiri. Bukan kita carry the cross, sombongkan diri, aku orang Kristen gitu. Okay, do you ready to show yourself as a Christian? Act as a Christian, act like a Jesus. Gak ada yang bisa. Makanya jangan kita, bukannya aku melarang, kamu langsung pada ngumpet. Jangan langsung. So, I mean, if you wanna carry it, it's fine. But you need to know the meaning of the cross. Bukannya kita menyombongkan. Sekarang aku pakai gitu ya. Karena 2000 tahun yang lalu, that cross have the meaning of die. Ya kan? Demikian juga sekarang, masih sama. Would you be willing to die in order to follow Jesus? Would you be willing to die? Itu pertanyaannya. Who am I?
Soldier of Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ kenceng banget. You know, ketika kita menjadi soldier, ya kan? Aku pernah nanya lagi, aku banyak ini banget waktu Barry di sini ya. Aku tanya kepada dia, kamu jadi tentara, kamu siap bela negara? Oh siap. Ya, Siap. kata dia kan, kalau oh siap, gitu ya. Dia dikirim kemana aja medan perang, oh siap, gitu. Bagaimana kalau kamu ada prajurit yang kabur, gitu ya? Wah, pengkhianat itu, tembak. Wow, ditembak dia daripada dia nggak berguna, kita tembak duluan. Dia bener. Terus aku bilang, lah, bagaimana kalau ada kudeta gitu kan? Siapa yang memimpin kudeta? Ya, aku boleh bertanya. Dia itu kalau kudeta itu yang salah sebenarnya pemimpin. Jadi dia ada kan kalau yang sebenarnya red call. Dia bilang kalau aku nggak salah ya, red call itu merupakan pemimpin tertinggi dari kompi basically. Jadi dia itu punya hak. Dia punya misalkan 2 kompi lah contoh ya. 2 kompi itu harus turut dengan kata red call ini. Jadi dia kalau bilang serbu, meskipun anggota itu tahu itu salah, tapi mereka nggak boleh melanggar perintah karena itu adalah jiwa korsa. Mereka sudah ketika mereka masuk ke dalam ABRI, mereka sudah bersumpah untuk tunduk kepada perintah. Oke, meskipun itu perintah salah, mereka harus tunduk. Makanya ketika kejadian G30 SPKI, ya kan, mereka menyerbu yang menembaki 7 itu, ya mereka hanya menuruti perintah. Toh perintah itu benar apa salah, mereka nggak mau tahu. Saya menuruti perintah dari atasan. Nah nanti dia yang dipegang gitu. Red call ini nanti yang dijadikan, ya tetap aja semua 1 kompi, 2 kompi itu pasti bersalah. Tapi itu bahwa mereka hormat dan tunduk pada atasan. Oke, demikian juga kita. We are, who am I? Soldier of Jesus Christ. Siapa atasan kita? Jesus Christ. Jesus Christ. Ketika Yesus kita bilang, do this, we have to do this. Amin. Ya kan? Dan we know our God, Jesus, nggak pernah salah. Always right. Yes. Ya kan? Ya itu. Dan ketika mereka itu disuruh perang, ya benar, mereka perang, berani mati. Ya kan? Demikian juga kita. Amin. Beranikah kita mati untuk Tuhan Yesus? Itu. The soldier's concept is the same. Ketika kita di sini kita ditrain menjadi soldier, diberikan suffering untuk apa? Untuk nggak cengeng. Kalau dikasih suffering mental, ya kan? Pindah gereja, apa? Ambek. Gak mau datang lagi ke gereja, benci Tuhan. Itu mental apa? Are you ready to become a soldier and follower of Jesus Christ? Dalam parabel dikatakan the cost of following Jesus di dalam Lukas. As they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay his head. Kalau dalam parabel ini dikatakan orang ini adalah orang yang punya uang. Dia cuma bilang, I will follow you wherever you go. Dia bilang, no you won't. Karena Yesus sudah tahu, gua mah gak punya tempat tidur. Dikatakan, I don't even have a home. But you can't follow me. Kemudian orang kedua dikatakan, Yesus mengatakan, come follow me. The man agreed but said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God.
when you are being called, there is no time to say, let me do this, let me do that first. Amen. Okay? The third one is the same. When I will follow you, but I first let me say goodbye to my family. But Jesus told him, anyone who puts a hand on the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. When you are being called, if you are already being called, nggak ada kata untuk tunggu. You have to do it now. Amin. Demikian seperti tentara, ketika perang terjadi dia panggil everybody go, ya kan? Nggak ada katanya tunggu, saya Kencing dulu. saya mau Tapping. bye dulu sama istri anak. Nggak ada, perang mah perang langsung berangkat, ya kan? Malam itu juga dipanggil, malam itu langsung berangkat. We are soldiers. Who am I? Soldier of Jesus Christ. Okay. So, what is the purpose of suffering? We suffer as a testimony, as a witness. Di saat kita nggak punya masalah, kita happy, ya kan? Kita hidup layak orang-orang biasa, ya kan? Tetapi ketika kita punya masalah, kita kemudian melihat orang lain yang nggak ikut Tuhan, tapi mereka hidupnya happy aja, ya kan? Apakah kita cemburu? Of course. Tetapi kalau kita sama-sama punya masalah, kita bisa senyum. Orang lain yang nggak percaya Tuhan, mereka merasa apa? Putus asa. Then we can tell them that we can give them testimony. Amen. Ya kan? Ini adalah fungsi dari suffering, adalah kita menjadi witness. Someone asked C.S. Lewis, why do the righteous suffer? Nah, why not? They are the only ones who can take it. Why the righteous suffer? Why not? They are the only one who can take it. Hanya orang-orang yang benar-benar ikut Yesus, mereka bisa take it and show to the world that no matter what, I still smile. Amen. 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 Kedua adalah we suffer to develop our capacity and sympathy in comforting others. Kita suffer supaya kita bisa belajar untuk memperbesar kapasitas kita dan kita bisa belajar untuk comfort orang lain. Dikatakan di 2 Korintus, He comfort us in all troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for the Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Ketika kita suffer, kita bisa belajar. Kita baru bisa belajar untuk bisa comfort orang. Oke? Kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya suffer, bagaimana kita bisa comfort orang? Pengalaman adalah guru yang baik, benar kan? Yes. Kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya kesusahan, ada teman kita susah, gitu. Salah. Nanti is it? 2 Korintus 19 ya. 2 Korintus ada 19. It's okay. Next time. Ntar diupdate. Bahwa ya kita harus comfort. Bagaimana kita comfort orang kalau kita nggak pernah merasakan suffering itu? We are called to be salt and the light. Okay? We are called to be the ambassador of Christ. When others in trouble, we should give them comfort. Untuk bertumbuh dan berjalan bersama-sama, saling menguatkan. Yang ketiga, suffer make us grow spiritually. Suffer make us grow spiritually. Dikatakan di James,
Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into trials. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. Suffer itu fungsinya adalah untuk kita to grow spiritually. Kalau kita nggak pernah suffer, kita nggak bisa grow. Itu adalah salah satu hal untuk kita bisa bertumbuh. Oke, di dalam pelayanan, di dalam apapun, ketika kita mengalami yang namanya suffering, kita harus belajar how to overcome it. Amin. Ketika kita overcome, kita bertambah dewasa, benar? Demikian juga kita suffering ini is good actually untuk kita bisa belajar. Kalau kita orang yang mengalami suffering kemudian dia give up, ya seperti pernah ya kalau di dalam funeral is always say I have fought a good fight, ya kan? Kenapa? Karena di dalam setiap suffering mereka still loyal, mereka still ikut Tuhan. Itu adalah merupakan satu kata-kata yang menguatkan dari Paulus juga bahwa I have fought the good fight and I have remained faithful. Demikian juga kita diharapkan ketika kita mengalami suffering, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah, you have to remain faithful. Amen. Remain strong. Amen. Who am I? Kita adalah soldier. Kita memang dikirim itu untuk kita menjadi mature dan nggak cengeng, ya kan? Kembali lagi konsep, kalau kamu disuruh push up 20-30 kali sama atasan, kemudian kita nggak bisa, ya dikeluarin dari tentara gitu. Yang dicari adalah orang-orang yang siap, yang dewasa, bukannya orang yang ditampar kiri nangis, ya kan? Harus orang-orang yang benar-benar tangguh, ditonjok, biarin ditonjok. Silakan tonjok. Siap. 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 Sampai dia bilang sampai temennya sampai muntah darah juga. Sampai muntah darah pun ditanya, siapa yang nonjok kamu? Tidak ada, saya jatuh gitu. Gila ya. Itu baru mental prajurit. Kalau kita mental prajurit baru di ngomongin dikit udah, udahlah, gua nggak mau lah gitu. Itu sersan ya, ratu ya, belum jadi jenderal itu. Undung itu, undungan. Satpam, hansip, itu hansip. Iya. Kita harus jadi jenderal. Aku ingat Bunda. Jadi jenderal, Yes. jadi hansip. Kita mau lihat orang-orang mature. Amin. Amen. Jesus also wants people mature. Dia nggak cari orang followersnya banyak. Ingat ya, kalau Jesus cari followersnya banyak, dia akan stay make miracles every day. Ya kan? Kalau tujuan dia untuk cari followers doang, dia akan make miracles every day, menyembuhkan orang sakit. Banyak ya pasti ini. Tetapi dia bilang, it's time for me to go and teach. Kita juga sama. Di gereja, mature, pertumbuhan adalah dia dari mature dari anggotanya. Bukan dari followers, berapa banyak followers. Tetapi anggotanya mature apa enggak. Amin. Oke? Yang terakhir adalah we suffer to experience and understand God deeper and deeper. His love, His sacrifice, to continue depending on the grace and the power of God. We suffer to experience God. Banyak orang ikut Tuhan, tapi nggak pernah mengalami Tuhan. Saya ulang ya, banyak orang ikut Tuhan,
tetapi dia nggak pernah mengalami Tuhan. Karena dia nggak pernah mengalami penderitaan yang benar-benar sampai dia sampai hancur, sehingga dia harus berharap kepada Tuhan. Yes. Itu penting, kita harus mengalami penderitaan yang sampai kita benar-benar hancur dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan setelah kamu mengalami itu, saya berani yakin kamu gak akan lari. Amin. Oke? Kalau kita hanya ke gereja mendengar firman Tuhan, itu ya bisa masih 50. Ketika kita mengalami, apalagi kalau kalian salah masuk ke gereja, di mana di gereja itu diajarkan mengenai cuma glory and glory, di mana kamu di dunia ini nggak mengalami kesakitan, nggak mengalami kesusahan. Ketika kamu mengalami kesusahan, kabur langsung. Oke? Tetapi kalau kita sudah mengalami yang namanya trial once, twice, the more trial that we get, kita akan menjadi semakin mature. Stronger. Yes. Oke? Menjadi strong, dewasa. Amin. Dengan demikian kita bisa menghadapi tantangan badai apapun yang lebih besar, kita siap. Seperti rasul-rasul ini, ya kan? Mereka ditempa sedikit demi sedikit. Ketika Petrus itu, kalau kalian baca ceritanya, dia waktu ikut Yesus dia ada orang yang sombong, ya kan? Dia bilang, seperti satu ini, dia bilang, oh nggak mungkin, lu nggak mungkin, Yesus lu nggak akan mati, dia bilang, gua akan menjaga lu, dia bilang. Terus ketika kemudian pas Yesus pas mau berdoa di Getsemani, dia bilang, no, I will protect you. Yesus bilang, no, bilang gitu ya. Lu akan menyangkal gua 3 kali. Dia bilang, enggak, aku nggak. Sampai akhirnya dia menyangkal, dia benar-benar jatuh. That's when he experienced God. Setelah itu dia berubah menjadi seperti rasul yang dewasa sekarang. Amin. Okay? So suffering is good. Jangan cengeng jadi orang Kristen. That is good for us. So because God want us to become mature. And all of this has a purpose, dikatakan. And we know that God caused everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Right? Roma 8 ayat 28. Ini merupakan suatu ayat yang hafalan yang harus kalian hafal. Karena kita tahu bahwa apapun yang baik asalnya daripada Tuhan untuk semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Semua yang dipanggil menurut His purpose. Jadi suffer itu untuk membuat kita menjadi kuat, menjadi sama seperti panggilan Tuhan. Ya kan? Jadi jangan kita menganggap suffer sebagai sesuatu yang kita merasa sedih, kemudian kita lari. No, itu merupakan sesuatu hal yang Tuhan berikan supaya kita menjadi tambah kuat, dan mungkin kita saat itu ketika mengalami suffer kita nggak bisa melihat apa tujuannya. Oke? But after a while kita bisa look back and say, oh ternyata that's the purpose. Oke? Paham? Amen. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang misionaris. Dia bergabung dengan misionaris lain. Dia waktu itu sangat menggebu-gebu, ingin pergi ke pedalaman untuk menyebarkan misi, untuk menyebarkan firman. Suatu hari dia mengalami kecelakaan mobil, sehingga akhirnya dia harus diamputasi. Jadi dia memakai prosthetic leg, kakinya dua-duanya patah, harus diamputasi. Dia memakai prosthetic leg. Dia sedih banget, dia bilang, why God, dia bilang, aku ini harusnya sudah berada di misi, melakukan tugasmu, panggilanmu. Kenapa hal ini harus terjadi?
dia nggak mengerti. Dia menyalahkan Tuhan, tetapi it does not make him quit. Kemudian ketika dia sudah mulai sembuh, dia ikut lagi misi itu. Diperbolehkan untuk ikut misi. Dia pergi ke pedalaman, di mana pedalaman itu masih ada praktek kanibalisme. Ketika itu kepala sukunya melihat, wah ini Makanan enak. buat dinner gua ya. Kemudian dia udah merencanakan untuk penyergapan. Jadi orang misionaris ini sedang kemudian setelah sampai dia lagi siap-siap, lagi mau mandi artinya. Terus kepala suku dan kumpulannya sudah siap-siap untuk attack. Kemudian si misionaris ini mencopotkan prosthetic leg-nya. Wah, kaget semua. Wah, ini orang bisa copotin kakinya. Gak pernah gue lihat. Akhirnya dia lolos, jadi dimakan. Dan dia tahu itu. Ternyata dia tahu, oh, that's God's purpose. Amin. Yes. Oke? Yes. Kalau dia nggak dibuat seperti itu, Makan udah. dimakan, ya kan? So, saya mau panggil tim Kristus. So, dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example, and you must follow in His step. So we have two options. Apakah kita mau deny yourself or live for yourself? You want to take up your cross, or you want to ignore the cross? You want to follow Christ, or you want to follow the world? Lose your life for His sake, or save your life for your own sake? Forsake the world, or you gain the world? You keep your soul, or you lose your soul? Share His reward and glory, or lose His reward and glory? Mungkin pada saat ini banyak dari kita yang mengalami yang suffering, entah apapun itu sifatnya, mungkin dari yang paling kecil sampai yang besar, yang membuat kita sampai nggak bisa tidur semalaman, 2 malaman, ya kan? Ask God, God, what do you want me to do? God said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. My yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Percayakan semuanya di dalam Tuhan, bahwa semua suffering ini hanya untuk satu hal. Tuhan memberikan kepada kita for our own good purpose. Amin. Supaya kita bertambah mature, bertambah dewasa, sehingga kita pada saat nantinya bisa dikatakan, well done, you are my faithful servant. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku
Dengan setia melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan mengirimkan musuh-musuhmu untuk berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Amin. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di atas lumbungmu, di dalam studimu, di dalam segala usahamu dan segala pekerjaan. Amin. Kau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa dan kau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Amin. Kau akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Amin. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Amin. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Thank you Lord. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa ibadah onsite still ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Bapak, New Zealand ya Tuhan. Biarlah kami dipakai ya Tuhan untuk bisa menjadi salt and the light untuk negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami ya Tuhan, dari Perdana Menteri sampai yang paling ke bawah ya Tuhan. Biarlah segala keputusan yang diambil ya Tuhan, Kau berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Vaksin ya Tuhan yang sedang dijalankan ya Bapak. Amin. Biarlah vaksin ini bisa menjadi pelindung bagi kami ya Tuhan, untuk pelindung COVID ya Bapak. Terima kasih juga kami mengucap syukur untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, di mana saat ini juga sedang berlangsung ya Tuhan vaksin COVID ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau pakai pemerintahan ini Tuhan, Pak Presiden Joko Widodo sampai ke paling bawah Tuhan. Biarlah semua rencananya ya Tuhan berhasil ya Tuhan dalam mengatasi COVID ini. Kami mau mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di negara Indonesia ini Tuhan. Kau pelihara mereka ya Tuhan. Amin. You are in control God. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan teman
kami Jimmy ya Bapak yang hari ini berulang tahun ya Tuhan. Haleluya. Pakai dia lebih Haleluya. lagi ya Tuhan. Pelihara dia ya Tuhan. Apapun yang dia butuhkan, Kau yang lebih tahu ya Bapak. Amin. Dukungkan dia ya Tuhan. Amin. Mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dia ya Tuhan, untuk Yes. kerjaan dia ya Bapak. Yes. Untuk keluarganya ya Tuhan. Yes. Anak, Lionel, Joshua ya Tuhan. Terus ya Tuhan, Kau pakai keluarga ini ya Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan berkat-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Jack, Abby dan keluarga ya Tuhan yang akan berlibur besok ya Bapak ke Auckland ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki fruitful trip ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Kau yang tahu ya Tuhan. Semoga trip ini menjadi trip yang berbuah di dalam trip mereka ya Tuhan. Kau pelihara mereka ya Tuhan, sampaikan mereka sampai tujuan dengan selamat dan kembali lagi ke Wellington ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang akan berangkat hari Jumat ke Palmerston North untuk retreat ya Tuhan. Kami juga mendoakan mereka ya Bapak, biar mereka menjadi fruitful di dalam retreat ini ya Amin. Tuhan. Sebagian dari mereka adalah pembicara ya Tuhan. Kami mau mendoakan ya Tuhan agar mereka bisa menjadi berdampak ya Tuhan. Amin. Untuk segala youth di Palmerston North ya Tuhan. Amin. Dan menjadi perpanjang berkat di sana Bapak. Kami mau berdoa untuk perjalanan mereka juga Tuhan, tibakan mereka di Wellington dengan selamat ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk makanan yang akan kami santap ya Tuhan. Amin. Berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami, Haleluya. Bapak. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Sunday.